Oke. Sebelumnya suara saya jelas belum, Ustaz? Jelas? Tes, 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 tes. Halo, Jelas Mas ya? jelas ya? Oke, siap. Jelas. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillah, bersyukur dari Allah SWT, kita bisa ketemu melalui media Zoom, kayak itu sekalian. Ustaz saya, salam dan salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita yang besar baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, saya mendapatkan amanah gitu untuk menyampaikan pesan yang atau materi ya yang menurut saya cukup menantang gitu, eh, Pak Hari ya, cukup menantang. Jadi judulnya guru guru berkarya gitu ya, kemudian dompet dompet terjaga. Nah ini menantang bagi saya karena memang em, saya tuh keluarga gitu ya, orang tua itu kan guru ya, ibu guru. Terus adik juga sekarang terlibat di sekolah sendiri sebagai guru. Maka akhirnya saya juga bisa paling tidak hidup di lingkungan guru ya, di lingkungan guru. Jadi ada ada point of view yang bisa bisa saya ceritakan. Kemudian juga keluarga besar itu juga banyak yang guru, Pak Ade, Bude, Om Tante itu juga ada yang guru. Eh, Sebelum kita masuk ke materi, tadi sudah disampaikan kenalan sedikit kenalan oleh Ustaz Ari ya. Jadi alhamdulillah saat ini saya memang backgroundnya sejak kuliah itu di kampus bisnis. Jadi alhamdulillah mencoba gitu ya, menciptakan karya-karya sendiri di beberapa perusahaan yang kami dirikan. Dan ini visi dan misi dari uh, holding atau perusahaan kami. Intinya kalau disingkat itu iman ya, iman. Jadi integrity, mission driven, adaptability, dan networking. Kemudian ini saat ini beberapa lini usaha yang kami jalankan dari mulai jasa, kemudian supply chain dan logistik, kemudian makanan minuman, ada industri kreatif juga, ada uh, tour and travel, dan ada healthcare ya atau industri kesehatan. Di beberapa usaha ini saat ini kita fokus untuk um, membuat satu atau bertumbuh sebuah portofolio yang selalu bertumbuh sehingga kita bisa terus membangun ekosistemnya. Uh, Seperti misalnya contohnya SDM Pertama ini bergerak di bidang uh, manajemen investasi. Manajemen investasi kita punya beberapa portofolio yang juga kita invest untuk masuk ke um, perusahaan yang bisa listing di bursa. Kemudian yang kedua Uruzion itu perusahaan konsultan perizinan. Kami membantu beberapa perusahaan klien yang ingin atau yang membutuhkan seperti perizinan BPOM ya, BPOM atau halal, kemudian pendirian PT, pendirian badan usaha gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada perusahaan konstruksi yang saat ini bergerak di bidang maintenance maupun renovasi ya, renovasi rumah atau bikin bikin uh, outlet gitu ya, atau entah itu uh, perbaikan kecil, uh, baik dari kelistrikan sampai dengan renovasi besar. Kemudian kami juga ada perusahaan distribusi yang potong sekaligus produksinya, jadi kita punya
brand namanya Seiji. Saat ini kita supply ke beberapa restoran. Ada mungkin 35 brand di Indonesia ya. Kemudian kita juga punya persewaan cold storage ya atau eh, apa namanya gudang pendingin. Gudang pendingin biasanya disewa oleh eh, importer buah-buahan, kemudian termasuk ikan, ya, ikan ikan maupun segala jenis uh, apa namanya perikanan ya, itu ikan, udang, cumi dan sebagainya. Kemudian daging sapi dan sebagainya itu biasanya sewa di tempat kami. Dan ada juga namanya biologistik. Ini perusahaan yang bergerak di bidang supply supply bahan pokok ya, supply bahan pokok minyak, beras dan segala macam. Kalau GRL logistik ini lebih ke persewaan namanya persewaan mobil, persewaan mobil box, mobil pendingin, itu di GRL logistik. Kemudian kita punya juga makanan, makanan dan minuman ya. Ada rewal, ada bakso solid ya. Alhamdulillah sekarang sudah punya puluhan cabang. Kemudian ada kreatif industri, kita punya pelayanan untuk jasa digital marketing sampai dengan pengelolaan pengelolaan aset pemerintah yang bukan pemerintah ya, BUMN yang sudah mati itu di ruang kreasi lokal. Jadi misalkan pabrik gula itu ada beberapa pabrik yang tutup, nah kita kelola di ruang kreasi lokal. Nah, ada tour and travel, saat ini kita memegang lisensi Albiro United Indonesia, dan kita juga punya layanan dengan Kabatik ya untuk layanan private di healthcare. Saat ini kita punya brand dan namanya Vita ya, minuman kesehatan. Ini beberapa lini bisnis kami yang memang beberapanya saling mendukung ya, saling mendukung sama. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan poin dari apa yang diharapkan gitu ya oleh panitia gitu. Intinya adalah saya nggak kebayang poin lain selain kita coba menyamakan persepsi gitu ya, atau menyamakan mindset gitu, bahwa business owner itu atau kita sebagai guru profesi apapun tetap harus atau kita perlu sepakat gitu bahwa dimanapun kita berada kita perlu selalu berpikir bagaimana menciptakan value atau nilai, bagaimana kita memanfaatkan peluang dan bagaimana menciptakan solusi. Nah, itu menurut saya berlaku untuk siapapun gitu. Entah itu business owner, entah itu guru, entah itu pekerja sosial, entah itu karyawan BUMN lah, atau siapapun itu. Mindset yang selalu berpikir bagaimana menciptakan nilai, peluang, dan solusi. Nah, ini yang perlu kita sepahamkan gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Akan berbeda gitu ketika kita hanya sekedar memiliki mindset karyawan saja. Karena mindset karyawan ini akan sangat berbeda gitu dengan mindsetnya business owner itu. Jadi saya ingin mengajak gitu Bapak Ibu sekalian mulai sekarang atau mulai diperkuat gitu ya, bahwa oh ya saya adalah business owner, saya adalah uh, uh, pemilik dari tanggung jawab yang sekalipun itu disesuaikan dengan skopnya masing-masing gitu. Ada yang mungkin sebagai kepala sekolah, ada yang mungkin sebagai guru mata pelajaran apa gitu ya, dan seterusnya. Artinya business owner mindset itu uh,
ketika dibandingkan dengan employee mindset atau hanya sebatas bekerja gitu. Ini kita ambil di empat contoh ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di slide itu. Kalau employee mindset atau karyawan itu hanya berfokus pada tugas dan instruksinya gitu ya. Jadi kalau nggak dikasih tugas dan nggak diinstruksikan ya sudah, uh, dia nggak akan uh, memberikan nilai tambah gitu. Tapi kalau business owner mindset itu orientasinya itu hasil, gimana hasilnya maksimal, mungkin bisa lebih cepat, mungkin bahkan bisa lebih uh, apa namanya lebih terstruktur gitu ya. Dan misalkan tadinya hanya 10 poin katakanlah ya, itu bisa sampai 20 poin dan seterusnya. Artinya kita memberikan nilai tambah. Kemudian yang kedua adalah kalau karyawan itu biasanya menunggu arahan. Mindset karyawan itu hanya menunggu arahan. Tapi kalau mindset business owner gitu ya, mindset business owner itu dia sekecil apapun tanggung jawabnya, dia akan mencari solusi dan inovasi. Bukan hanya menunggu dari instruksi atasannya atau pimpinan. Kemudian yang berikutnya uh, bekerja sesuai jam kerja. Nah itu mindset employee banget itu. Walaupun bukan berarti Bapak Ibu misalkan selesai ngajar di sekolah terus gitu ya sampai sampai apa malam itu tidak juga. Tapi uh, poinnya adalah ketika dibandingkan dengan bisnis organisasi, dia akan berpikir jangka panjang dan dampak apa yang bisa diambilkan secara luas. Itu yang membedakan. Yang terakhir adalah uh, ini yang paling krusial gitu ya, yang membedakan kita itu fix ya fix bermindset karyawan atau bisa tumbuh ke bisnis owner. Kalau karyawan itu pasti menghindari resiko bahwa resiko itu pasti ada pada setiap pekerjaan apapun itu. Uh, tapi kalau business owner dia melihat resiko sebagai peluang untuk bisa belajar. Itu perbedaannya. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian sekecil apapun uh, tanggung jawab di pekerjaan Bapak Ibu sekalian, kita mulai menerapkan business owner mindset. Nah, kemudian berikutnya adalah, ini mungkin Bapak Ibu sudah banyak, uh, atau beberapa mungkin pernah kenal ya, kayak apa yang namanya cash flow quadrant. Cash flow quadrant itu teori yang dikemukakan oleh namanya Robert Kiyosaki ya. Robert Kiyosaki itu penulis buku yang mempopulerkan tentang teori ini, gitu, cash flow quadrant. Jadi ada 4 kuadran, 4 blok ya, 4 blok yang uh, menunjukkan saat ini kita posisinya di mana sih gitu ya. Ada blok E, ada blok S, ada D dan I. ESD. Kita permudah. E itu adalah employee ya, atau uh, karyawan atau pekerja. Yang mana karakteristiknya biasanya uh, dia mencari aman gitu ya, cari aman dengan pekerjaan yang ya itu sifatnya berulang gitu ya. Jadi tiap hari ngantor Senin sampai Kamis Sabtu Jumat gitu ya. Terus sebenarnya Sabtu Minggu libur atau bahkan ada yang Senin sampai Sabtu hari Minggu libur. Nah itu murni employee gitu ya, murni employee. Jadi tidak ada pekerjaan lain, tidak ada cash flow atau income lain selain dari bekerja. Itu kuadran E. Kemudian kuadran S adalah self-employed. Self-employed itu menciptakan pekerjaan untuk diri sendiri. Jadi kalau dia tidak uh, tidak apa namanya bekerja, ya dia tidak dapat uang. Gitu. Kalau karyawan, walaupun tidak bekerja, katakanlah sakit, gitu ya, dia tetap paling tidak bisa izin. Gitu. Tapi kalau self-employed itu tidak bisa. Contohnya saya misalkan uh, tukang ya, tukang yang kerjanya misalkan harian.
terus atau teknisi atau dokter ya. Dokter itu termasuk self employed. Jadi dia menciptakan kan pekerjaan untuk dirinya sendiri gitu. Nah, yang biasanya untuk mencapai ideal gitu. Sangat ideal. Itu kita berusaha dari sebelah kiri usaha dari sebelah kiri ya dari kuadran sebelah kiri menuju ke kuadran sebelah kanan kiri atau dari kuadran ES ya menuju ke kuadran BI gitu ya. Nah kemudian yang B itu business owner. Bagi bapak ibu yang mungkin pernah tahu, saya cuma mengulang aja ya, izin-izinnya saya mengulang. Jadi B itu adalah business owner. Jadi people works for you, artinya orang-orang bekerja dengan sistem yang kita buat, gitu ya. Kemudian dia bisa menghasilkan apa yang disebut omset lah, revenue dan segala macam, penjualan dan segala macam. Jadi kita punya sebuah usaha, ya kita punya usaha yang kita bangun sistemnya sehingga bisa berjalan, uh, sehingga orang bisa bekerja gitu. Kemudian yang terakhir adalah I atau investor ya. Investor ini uh, dia di level sudah apa istilahnya uang yang bekerja untuk dia gitu ya. Jadi uang yang berputar dikelola gitu ya, oleh uh, entah itu manajemen investasi, entah itu uh, dana apa istilahnya modal ventura dan segala macam gitu ya. Atau bahkan bapak ibu sudah familiar atau dengan istilah saham, ya, kan, investasi saham dan seterusnya. Itu level I ya. Nah, dari E, S, D ataupun I, ini saat ini kita bisa capture gitu ya, atau kita bisa melihat saat ini kita ada di mana gitu ya, ada di kuadran mana gitu. Nah, bagaimana ini ketika kita terapkan pada guru gitu ya? Saya sih menyarankan gitu ya, kata guru pun menurut saya bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang mudah. Artinya itu pekerjaan yang sangat mulia, pengabdian yang luar biasa, dan uh, tidak banyak orang yang bisa uh, sabar gitu ya dengan misalkan bertemu anak-anak, mendidik dan seterusnya. Maka jadi guru itu tidaklah mudah gitu. Bukan bukan pekerjaan yang apa istilahnya bukan pekerjaan yang remeh, bukan pekerjaan yang remeh. Penerapannya bagi guru, saran dari saya adalah tetap berada di kuadran E karena tetap butuh penghasilan tetap gitu ya. Penghasilan tetap dengan tetap berada di kuadran E dengan mengajar gitu ya, sebagai bentuk pengabdian. Lalu sambil berjalannya waktu bisa tuh mulai masuk misalkan ke kuadran S tuh self employee. Self employee buat guru adalah misalkan menjadi guru les privat atau menulis buku atau bikin konten edukasi. Nah itu rasanya banyak sekarang guru-guru yang mulai aktif di sosial media cerita tentang uh, uh, fokus bidang yang dia kuasai gitu. Misalkan matematika, misalkan bahasa Inggris dan seterusnya. Banyak sekali yang membuat uh, les ataupun konten edukasi ya melalui platform sosial media. Itu kuadran S. Atau lanjut langsung ke kuadran B dengan misalkan, tapi ini tentu butuh, kalau kuadran B itu pasti butuh modal, itu modal. Pasti, contohnya membuka bimbel ya, atau bisnis edukatif, atau kelas online. Artinya perlu investasi untuk menyiapkan infrastruktur. Kemudian, atau langsung ke kuadran I, masuk ke kuadran I. Misalkan dari gajinya katakanlah berapa persennya ditabung, katakanlah 10%, 20%, apapun kita nggak punya persentase ya, misalkan berapa ratus ribu per hari, sorry, per bulan, misalkan berapa ratus ribu per bulan, itu coba bisa disimulasikan karena tidak semua kondisinya sama gitu.
Dan saya bukan konsultan keuangan yang misalkan 10% dari penghasilan harus misalkan diinvestasikan atau apa. Karena kondisi masing-masing orang berbeda. Ada yang memang butuh 100%-nya gitu untuk kebutuhan gitu ya, atau ada yang memang bisa menyisakan atau bisa menabung. Gitu. Investasi emas, reksadana syariah contohnya, atau saham syariah, atau ya terakhir wakaf produktif. Seperti judul besar kita pada malam hari ini. Nah, artinya kita coba nanti Bapak Ibu sekalian mulai dari mencari penghasilan tetap atau aktif menjadi membangun penghasilan dari aset dan investasi. Tentu tidak sesederhana itu gitu ya untuk membangun penghasilan dari aset dan investasi. Karena Bapak Ibu yang sudah mungkin dunia hari-harinya adalah mengajar, tentu tidak mudah kalau misalkan langsung shifting menjadi pengusaha gitu ya, atau memiliki sebuah bisnis. Walaupun tentu tidak harus kita yang kelola sendiri gitu ya. Makanya ada istilahnya investasi. Nah, ada 4 peluang investasi yang ini bisa diterapkan oleh siapapun dan bisa tanpa harus melihat background atau posisi saat ini gitu ya. Artinya pekerjaan apapun itu bisa melakukan 4 peluang investasi ini. Yang pertama misalkan investasi Bapak Ibu tertarik untuk investasi finansial. Investasi finansial ini macam-macam gitu. Misalkan reksadana ya, atau pasar modal, atau suku, bahasa konvensionalnya obligasi ya. Kemudian atau project financing. Nah, ini cocok untuk membangun aset dengan resiko terukur. Jadi Bapak Ibu yang masih ngikutin gitu ya, misalkan pasar modal, kemudian mau mencoba untuk investasi di sana, silahkan. Itu saya juga sampai sekarang pun masih berinvestasi saham ya di pasar modal. Kemudian ada juga istilahnya project financing Bapak Ibu. Jika misalkan ada sebuah perusahaan atau sebuah atau teman Bapak Ibu sekalian atau kerabat ya punya usaha butuh modal katakanlah misalkan ya 20 juta nih untuk belanja persediaan gitu ya. Nah, nanti ketika ini terjual ada bagi hasil. Nah, ini juga salah satu uh, opsi gitu ya. Nah, itu yang disebut project financing. Itu masuknya ke investasi finansial. Yang berikutnya adalah investasi bisnis real ya, yang bawah. Investasi bisnis real. Bapak Ibu bisa misalkan ya, ada yang nawarin investasi di cabang atau buka cabang laundry misalkan, atau cabang bimbel bahkan, atau bahkan cabang food and beverage ya, misalkan outlet ayam lah atau apalah namanya. Itu juga salah satu opsi gitu ya. Tapi tentu disesuaikan juga dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Karena memang kalau kita masuk ke investasi bisnis real, tentu nilainya cukup uh, beda-beda gitu, atau antara misalnya ya F&B dengan skala kecil dan walaupun produknya sama dengan ayam goreng. Kalau gerobakan tentu beda nih dengan outlet di sewa gitu ya, di ruko. Gitu. Contohnya juga bikin kontrakan lah, bikin kos-kosan lah. Nah ini sebenarnya cocok untuk PNS, dosen, guru yang punya tanah atau aset dia. Kalau punya tanah, memang saat ini jangankan apa ya profesi apapun lah ya, saat ini punya tanah itu nggak mudah, kecuali warisan kalau ini. Nah itu salah satu opsinya uh, yang salah duanya ya, salah dua. Tapi yang pertama investasi finansial, yang kedua investasi investasi. Kemudian yang ketiga adalah investasi sosial. Nah ini bisa berinvestasi dalam program pemberdayaan.
Contohnya wakaf produktif ya. Kemudian misalkan rumah produksi binaan dan seterusnya. Jadi ada dampak sosialnya di situ. Nah, wakaf produktif pun menurut saya cukup cukup apa istilahnya ya, memberikan uh, solusi, gitu, sangat memberikan solusi uh, di bagi kedua belah pihak gitu. Karena saat ini kalau kita bicara uh, uh, fungsi atau fungsi dari wakaf ini sebenarnya sudah ada sejak zaman uh, Rasulullah gitu. Bahkan pada zaman itu uh, ada kisah tentang sumur rumah yang dimana ini dengar kisah sumur rumah yang mana pada waktu itu Rasulullah itu sampai bilang gitu, siapa uh, dia uh, membeli hak sebagiannya gitu ya, itu uh, siapa yang membeli sumur rumah maka jaminannya surga gitu ya, pada saat itu seperti itu. Mohon koreksi saya kalau salah. Kemudian sahabat Salman Affan, yang akhirnya membeli sebagian sahamnya dari sumur rumah itu. Jadi kalau bahasa sekarang itu saham ya, kepemilikan. Kalau dulu uh, saya nggak ngerti ya istilahnya, tapi kalau bayangan saya sekarang adalah kita yang disebut pemilikan atau ekuitas ya, atau saham. Jadi 50%-nya saat itu dimiliki oleh sahabat Salman Affan, yang mana akhirnya dibeli sepenuhnya dan saat ini uh, bertumbuh itu dari sumur jadi kebun kurma, jadi hotel, jadi apapun. Itu contoh wakaf yang sangat sangat jangka panjang uh, manfaatnya gitu ya. Dan sekalipun yang wakaf sudah wafat, tapi amal jariahnya masih terhitung sampai sekarang. Nah, itu luar biasa itu. Nah, saya sumur rumah itu uh, sampai saat ini juga menjadi apa namanya ya, menjadi semangat buat saya pribadi gitu ya. Kenapa memilih uh, di jalur ini gitu. Artinya kalau saya sih memilih ada di jalur pengusaha gitu ya. Nah, karena harapannya pengen meneladani gitu. Salah satu sahabat Rasulullah yaitu Islam. Kemudian yang terakhir adalah investasi diri sendiri. Nah, ini juga sangat penting menurut saya Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar apapun itu gitu ya, apapun itu. Dan siapapun itu gitu. Artinya entah itu kita baru apa, entah itu karyawan lah, guru lah, siapapun, tetap jangan pernah berhenti belajar dan investasi kepada diri sendiri gitu. Contohnya misalkan ada sertifikasi ya Bapak Ibu. Sertifikasi itu pasti juga ada ada kalau sertifikasi di lingkungan guru ini kan jadi juga beda ya, khas apa namanya, yang sudah punya sertifikasi dan tidak, secara income itu pasti beda kalau di lingkungan guru ya. Kalau di lingkungan lain itu nilai-nilai tambah ketika kita memiliki sertifikasi adalah kita dianggap gitu ya, dianggap memang uh, mahir dalam suatu bidang gitu. Nanti kalau di bidangnya seperti itu, misalkan ada sertifikasi digital marketing lah, ada kalau kita di usaha tour and travel itu ada namanya sertifikasi tour leader atau tour guide gitu, atau bahkan sertifikasi untuk mutawif gitu ya, itu kalau di tour and travel gitu. Kalau uh, di kita misalkan sebagai HRD gitu dalam sebuah perusahaan itu juga ada sertifikasinya. Kita sebagai software engineer juga ada gitu. Kemudian digital literasi bahwa kita uh, nggak bisa lepas Bapak Ibu dari digital. Bahkan platform yang kita pakai pada malam ini juga karena perkembangan teknologi, artinya perkembangan dunia digital. Uh, Digital itu terus bertumbuh dengan adanya AI. Tentu ini jadi apa ya, tantangan gitu buat buat kita semua karena uh, ke depan saya nggak kebayang
eh, akan pasti akan lebih em, agresif gitu ya pertumbuhan teknologinya itu. Apa aja sekarang bisa dibikin oleh AI. Bayangkan Bapak Ibu itu kita tentu perlu bekal gitu untuk bisa eh, minimal relevan ya atau beriringan gitu dengan perkembangan zaman sehingga tetap bisa eh, tadi relate dengan anak didik kita gitu, atau para murid. Tentu digital literasi ini sangat penting gitu untuk kita pelajari gitu. Yang terakhir adalah financial literasi. Ini nggak kalah pentingnya waktu itu sekalian. Saya pribadi hobinya memang di dunia finance ya. Walaupun background pendidikannya bukan finance. Saya sarjana komputer gitu. Artinya justru lebih lebih dominan di dunia IT-nya daripada dunia keuangan. Tapi saya ikut sekolah pasar modal, saya ikut sekolah uh, investment banking dan seterusnya. Itu untuk saya merasa penting itu buat saya gitu. Itu sebagai contoh aja. Karena investasi ke diri sendiri ini akan meningkatkan value atau nilai uh, pada diri kita gitu ya. Sehingga kita tetap bisa relevan dengan perkembangan zaman. Karena setiap zaman itu tantangannya pasti berbeda. Um, nah, ini Bapak Ibu sekalian, uh, kenapa penting gitu investasi untuk diri sendiri? Karena sebenarnya rumus kekayaan itu simple ya menurut teori gitu ya. Kekayaan atau wealth itu sama dengan nilai ya, value kita dikali leverage gitu. Uh, Baik itu value diri kita sendiri ataupun value pada uang kita, value pada bisnis kita dikalikan leverage-nya. Leverage-nya macam-macam. Misalkan networking gitu ya. Kayak misalkan kesempatan kita pada malam ini kan ini pasti ketemu dengan beberapa uh, guru juga di sekolah-sekolah yang berbeda. Gitu. Jadi semakin banyak networkingnya, harusnya leverage-nya semakin besar. Gitu. Semakin banyak value-nya akan semakin besar. Gitu. Nah, tentu ini bisa kita uh, lihat gitu ya, Mas. Yang kita dapatkan sekarang itu berarti value dan leverage kita. Value dikalikan leverage kita saat ini. Uh, Terkesan simple loh Bang Ibu, tapi kalau kita breakdown value dan leverage ini tentu ada banyak poin yang bisa kita telaah gitu ya. Nah, tapi yang saya yakini adalah apa yang kita katakan sekarang itu karena memang value dan leverage kita ya, masih uh, dalam posisi saat ini. Nah, kemudian ini juga um, jadi penyemangat gitu ya Bapak Ibu. Bukan berarti setelah pertemuan malam ini gitu, Bapak Ibu semua jadi resign dari guru malah pengen buka usaha gitu ya. Nah, saya juga nggak pengen seperti itu gitu. Tapi yang jadi semangat adalah bagi kami di dunia usaha adalah uh, hadis gitu ya, riwayat Tirmizi uh, yang intinya adalah seorang pedagang yang jujur dan amanah bersama para nabi dan orang-orang sidikin dan para syuhada. Ini yang menjadi semangat kami. Uh, Kenapa kami memilih di jalur pengusaha gitu ya. Tapi setiap um, posisi tadi ya, setiap entah itu guru, entah itu karyawan, apapun itu, sebenarnya semua punya potensi gitu untuk meningkatkan uh, sesuai judul tadi ya, guru berkarya dan pekerjaga. Gitu. Karena rumusnya sebenarnya tadi, bagaimana kita bisa meningkatkan value dan meningkatkan leverage-nya. Uh, itu terakhir mungkin yang bisa uh, jadi penutup gitu ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian menjadi business owner gitu. Walaupun tidak harus incas setiap hari gitu.
dengan cara ya tadi ada banyak peluang investasi yang baru bisa lakukan. Um, dan business owner mindset itu bukan cuma untuk bisnis, tapi untuk siapa saja yang ingin hidup lebih mandiri secara finansial. Uh, itu sebagai kalimat penutup dari saya kembalikan kepada Sotari. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kata yang salah mungkin. Uh, Kurangnya saya mohon maaf, lebihnya dari kami semua maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dia telah memberikan materi yang sangat menarik ya pada kesempatan malam hari ini. Beberapa waktu yang lalu saya ada di beranda Facebook saya lewat ya. Dari empat tadi namanya apa Mas Dia itu? Empat. Cash flow kuadran, Oh ya, Tari. empat kuadran itu. Iya, bagus. Dari survei itu ya. Yang paling kaya itu memang business owner dari empat itu. Tapi kan tentunya memang tidak semua dari kita akan jadi bos ya. Kalau semua jadi bos, siapa yang jadi karyawan gitu ya. Intinya adalah memang hari ini sebenarnya kita diberikan wawasan oleh Mas Dia bagaimana di tengah kesibukan kita mengikuti panggilan jiwa kita sebagai seorang guru, kita masih bisa membuka peluang-peluang yang lain untuk menambah penghasilan kita dari usaha lain di luar aktivitas utama kita. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pada kesempatan malam hari ini kami di Lembaga Wakaf GICT Indonesia juga sangat mengharapkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan guru-guru, terutama terkait dengan kebutuhan finansial ya, ataupun yang terkait dengan ya untuk menambah kesejahteraan guru. Karena sekali lagi kami dihadirkan sebenarnya salah satunya ingin untuk mendukung terciptanya ini guru-guru di salah satunya guru-guru di SIT seluruh Indonesia itu bisa sejahtera. Makanya eh, kami sangat ingin mengharapkan masukan eh, eh, dari guru-guru dari Dewan Guru sebenarnya apa yang dibutuhkan guru-guru terkait dengan harapan untuk bisa mencapai kesejahteraannya. Dan itu bisa disampaikan pada kami melalui secara pribadi ya, boleh. Ataupun di room ini juga diperbolehkan. Baik, Bapak sekalian, tadi sudah banyak yang disampaikan Mas Dia dan hari ini bisa ada kesempatan untuk menggali lebih dalam terkait apa yang tadi disampaikan Mas Dia. Kami ada waktu masih sekitar 3 menit ke depan. Kita bisa sharing atau uh, uh, bertanya kepada Mas Dia terkait mungkin penyampaian tadi mungkin yang pengen diperjelas. Ada yang sudah resen Mas Dia, dipersilakan Mas Aji uh, untuk off. uh, Oke, dari Ana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya, suara Ana masuk ya. Halo, suara Ana masuk ya. Mas Ustaz. Masuk ya. Afan ini tidak bisa aneh on cam ya, baru pulang kantor belum mandi. Ya, Ana itu memang kebetulan ada tulisannya Robani ya, kebetulan ada di Yayasan Husnul Robani di Singosari, Malang. Ana tuh sebenarnya pengen banyak hal ya dengan JSIT itu eh, membangun ya atau membuat planning peta jalan kesejahteraan guru gitu ya. Karena sebenarnya beberapa kali pernah melontarkan masalah itu, tapi kayaknya tidak terlalu penting kayaknya materi yang Anda sampaikan. Kalau namanya kesejahteraan guru itu ya menjadi tanggung jawab yayasan bagi anak ya. Terus nggak tahu ya di cara berpikir mindset anak itu profesi itu nggak bisa double. Anak menggolongkan guru itu menjadi profesi, jadi bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan bisa gitu di-insert seperti yang disampaikan sahabat tadi ya pemateri ini di-insert dengan business owner terus dan seterusnya itu masih memungkinkan. Tetapi kalau dia adalah sebuah profesi maka dia tidak bisa ganda, harus single begitu.
Apalagi kalau saya perhatikan itu kesibukan guru itu kan luar biasa, pagi sampai sore, kemudian harus menyiapkan materi dan seterusnya gitu. Maka ketika dia diinsert oleh kegiatan yang lain, pasti akan ada yang terkalahkan gitu ya. Nah, pasti ada yang terkalahkan. Sebetulnya materi-materi seperti ini itu sebaiknya itu dikelolanya di tingkat yayasan, kelembagaan gitu. Misalkan yayasan A, B, C, misalkan punya cadangan anggaran 100 jutaan, misalkan begitu, maka ketika ada unit di JSIT itu yang bisa mengharmonisasi atau apalah menjadi sebuah bisnis yang intinya akan menambah kesejahteraan dari guru-guru itu, mungkin pengembangan bisnisnya ke sana ya. Tapi kalau kita ngajak guru-guru ini mengarah kepada yang tadi dipaparkan, resikonya bagiannya terlalu besar. Resikonya terlalu besar. Jadi mungkin boleh ditanggapi apa cara pandang saya keliru ya. Apa cara pandang saya keliru? Karena tadi saya menganggap bahwa profesi itu tidak bisa digandakan gitu. Seorang dokter itu bagi saya juga profesi ya ininya gitu. Kecuali kalau dia memang seorang employee beneran gitu, misalkan dari bekerja di perusahaan, itu memang dia bekerja gitu. Mungkin bisa diinsert dengan yang tadi. Tapi kalau bagi saya profesi tidak bisa digandakan, dan kesejahteraan guru itu menjadi tanggung jawab yayasan karena guru itu adalah pegawai yayasan. Dan mungkin Ana sendiri juga sempat melakukan, tapi kritik Ana sendiri itu sebetulnya jangan sampai misalkan kesejahteraan guru itu menjadi terhambat gara-gara investasi yang dilakukan oleh yayasan. Gitu. Harusnya bisa untuk meningkatkan kesejahteraan guru karena nyicil ke bank dan seterusnya, akhirnya kesejahteraan gurunya dikemakan tuh di situ. Itu juga menurut saya strategi yang tidak pas di situ, karena ya yayasan itu ya harus pendanaannya dari yayasan, itu bukan diambilkan dari hak guru yang harus tetap distribusikan, tapi malah terpakai. Mungkin itu aja sih. Saya mohon mungkin bisa didiskusikan itu tadi ya. Profesi ya. Profesi itu apa? Bagi saya nggak bisa diinsert tuh. Kalau penam kerja bisa. Mungkin itu aja sih pandangan Ana terhadap bisnis yang ada di yang barusan kita bahas. Terima kasih, Zat. Mas Dia, mau langsung diberikan jawaban, dipersilakan. Ya, Ustaz Haji ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau ya memang challenging, Ustaz Haji ya. Saya lebih apa istilahnya? Memang kalau profesi itu, makanya tadi yang kami sarankan adalah sebisa mungkin, kalaupun nyambi gitu, artinya tetap dalam koridor sebagai seorang guru gitu. Contoh misalkan tadi kan ada yang namanya les privat gitu ya, les privat, kursus online lah, atau tadi ya menulis modul atau menulis sebuah buku gitu ya, kemudian bikin ebook tentang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Uh, itu menurut saya masih sangat uh, apa ya, artinya tidak menjadi profesi yang lain, gitu. Tidak menjadi profesi yang lain. Uh, Memang uh, menyambi gitu ya, gitu ya, atau pekerjaan ganda selagi tidak uh, artinya tetap linear, tetap tetap sebagai tugas utamanya sebagai guru gitu ya. Karena untuk nyambi kan syaratnya itu tidak mengganggu tugas utama gitu ya, sebagai seorang pendidik tentunya. Kemudian uh, tetap bisa fleksibel, artinya yang bisa dilakukan mungkin dengan di luar jam sekolah gitu ya. Atau yang lebih penting lagi, kalau bisa mendukung misalkan misi dari uh, yayasan atau misi dari pendidikan itu sendiri. Uh, Maka tadi yang di slide yang 4 peluang investasi tadi itu,
menurut saya eh, bisa apa ya didiskusikan gitu dengan pihak yayasannya juga gitu. Karena kebetulan saya juga bagian dari pengurus yayasan di sekolah, salah satu sekolah di Probolinggo gitu. Dan memang kami sepakat gitu. Tadi yang statement yang saya lagi juga menurut saya eh, bagian cukup cukup penting dan cukup krusial adalah tidak tidak menjadikan, karena kan eh, kalau kita bicara yayasan ini kan kayak ngelola perusahaan ya sebenarnya. Karena di situ ada namanya pendapatan. Pendapatan ini kan macam-macam sebutannya gitu. PP lah, ada uang gedung lah, ada lagi BPP segala macam. Atau bahkan ada yang istilahnya daftar ulang dan seterusnya. Nah, ini kan kita harus bersepakat gitu dengan yayasan. Mana yang dipakai untuk pembangunan atau pengembangan, mana yang memang untuk kegiatan anak didik seperti itu, mana yang memang untuk siswa gitu. Anak didik dan mana yang memang untuk guru gitu. Nah, maka ketika sudah kita pos-poskan ini, ya, kita perlu perlu uh, konsisten gitu dalam mengatur pos-pos itu. Sehingga tidak terjadi yang namanya apa namanya pengembangan disubsidi oleh misalkan gaji guru. Harusnya biasanya terjadi sebaliknya. Tapi tentu setiap yayasan kondisinya berbeda-beda dan sangat variatif, sangat variatif gitu sih. Uh, Kalau ini dijadikan misalkan program yang bersama gitu ya Bapak Ibu. Misal katakanlah yayasan pengen punya usaha, gitu. Yayasan pengen punya usaha. Nah ini kita uh, jadi apa namanya ya? Memang perlu ada orkestratornya, harus ada orkestratornya. Jadi perlu ada uh, yang betul-betul profesional di bidang itu. Karena kalau guru yang jalankan, misalkan bikin usaha apa itu, yang menjalankan guru, nah ini saya sepakat dengan Pak Haji gitu. Tentu tidak akan bisa berjalan dengan sesuai harapan. Karena pertama, ya guru 24 jam itu udah fokusnya uh, di bidang pendidikan gitu. Jadi kalau disuruh nyari keuntungan dengan mengelola usaha, tidak semuanya punya skill di sana atau skill set di sana. Uh, Maka tentu harus ada delegasi. Tentu harus ada delegasi. Tapi kalau misalkan seorang guru gitu ya, pendapat saya tadi sedikit mengulang, ketika mau penghasilan tambahan dengan membuka kelas privat lah, terus online lah, atau apapun itu yang masih linier gitu ya, menurut saya masih lebih mungkin gitu, masih lebih mungkin daripada harus tiba-tiba buka usaha gitu ya, atau pasti pasti cukup 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 nggak mudah gitu. Pasti tidak mudah. Itu mungkin tadi mohon maaf kalau belum bisa menjawab pertanyaan. Tapi tadi diskusinya menarik sih. Menurut saya uh, memang betul tanggung jawab yayasan ya. Gitu. Saya kembalikan ke Satari. Iya, terima kasih Mas Dia. Eh, Tadi yang sangat menarik disampaikan Ustaz Haji adalah terkait peta jalan menuju kesejahteraan guru ya. Dan itu insya Allah Ustaz, itu bagian dari amanah yang dibebankan kami oleh JSIT Indonesia melalui lembaga wakaf JSIT Indonesia ini. Kita memiliki salah satu program khusus memang untuk kesejahteraan guru. Dan kita uh, sebenarnya sudah mulai merancang ya roadmap menuju kesejahteraan guru itu seperti apa. Mudah-mudahan kalau memang kita benar-benar bisa memberikan gambaran yang lebih jelas terkait peta jalan nanti yang dimaksud dengan strategi tadi. Eh, Monggo saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin ditanyakan lagi kepada Mas Dia, masih ada waktu 10 menit lagi untuk bisa. Assalamualaikum, Pak Hari. Salam, monggo Ustaz. Ya, saya Pak Yuli, Pak Hari.
Oke, siap. Ini Direktur Lembaga Wakaf ini. Ini sebagai peserta ini Pak Heri. Oh, sebagai peserta. Masya Allah. Siap. Ya, Monggo. Ustaz. oke. Nah, terima kasih. Assalamualaikum Mas Dia. Mohon maaf saya on off kamera karena posisi lagi nyetir perjalanan ke Surabaya jemput istri sama anak yang pulang dari Solo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama saya ingin memberikan penguatan dan juga nanti menarik ya yang disampaikan oleh Pak Haji tadi dari Nobani Kabupaten Malang ya. Jadi ini Pak Haji ini sahabat lama yang juga sering diskusi terkait dengan pendidikan khususnya berkaitan dengan ya. Yang pertama saya sepakat ya bahwa tanggung jawab kesejahteraan guru itu adalah yang pertama dan utama adalah tanggung jawab yayasan. Dalam konteks ini yayasanlah yang harus memikirkan dalam konteks kesejahteraan guru itu dengan segala upaya, mulai dari selama ini kan sumber-sumber yang ada kan baru yang besar itu dari SPP. Sementara sumber-sumber dana yayasan yang lain ini mestinya juga harus mulai digerakkan. Cuma masalahnya memang tidak semua yayasan punya kemampuan, ability untuk melakukan roda ekonomi ya dalam bentuk bisnis atau usaha-usaha yang lain yang itu menopang keuangan dari lembaga atau yayasan. Nah, yang dalam pikiran saya yang tadi mungkin coba disampaikan sama Mas Dia ya selaku pembicara, saya coba untuk mengelaborasi bahwa di saat kondisi realita hari ini bahwa tidak kita pungkiri tidak semua yayasan punya kemampuan untuk bisa memberikan gaji sesuai atau yang layak, minimal misalkan UMK ya. Nah ini kan jadi PR kita hari ini. Nah dalam konteks itu, dalam konteks di luar tanggung jawab yayasan, ada pikiran gitu ya. Kalau saya pribadi, bagaimana caranya kemudian kita sebagai seorang guru atau profesi itu bisa menambah penghasilan, tetapi tidak mengganggu profesi kita sebagai seorang guru. Ya, kalau tadi dibilang bahwa guru itu adalah profesi sebagai seorang dokter dan lain sebagainya. Karena saya punya banyak juga teman-teman dokter yang dia, masya Allah, ya dia dokter di, masalahnya saya kan Lumajang ya, ada teman-teman saya dokter di Lumajang itu selain dia menjadi dokter di rumah sakit, dia juga bisa mengembangkan dalam konteks 4 bisnis tadi yang disampaikan oleh Mas Dia. Salah satunya dia memiliki bisnis owner sendiri atau yang lain-lain yang itu tidak mengganggu secara ininya itu pekerjaan dia karena sifatnya dia lebih kepada investasi. Jadi dia tidak ikut terlibat langsung di dalam proses teknis ya, dia hanya sebatas hanya investasi. Meskipun ada juga yang dalam konteks itu ada yang lebih dalam lagi. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bagaimana dengan guru. Apakah mungkin misalkan dia menambah penghasilan secara real ya. Ketika saya keliling ya di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur, lalu kemudian juga di beberapa sekolah di Kalimantan dan beberapa pulau yang lain, saya temukan hal yang menarik. Ketika ada guru itu, dia tidak lagi menggantungkan sumber penghasilannya itu dari gaji yayasan. Karena dia punya sumber penghasilan lain. Ya, dia investasi misalkan karena dia punya tabungan, lalu tabungannya itu dia investasikan di ini contoh yang di Kalimantan ya, salah satu di guru di Wahau itu dia punya kebun sawit. Dan ternyata hasil dari kebun sawitnya itu lebih menghasilkan daripada
profesi dia sebagai guru. Tapi itu tidak kemudian apa ya istilahnya mengurangi profesi dia sebagai seorang guru. Dia tetap menjalankan fungsi keguruannya tanpa harus kemudian apa namanya menghalangi dia untuk tetap bisa berinvestasi. Nah, jadi memilih investasinya itu dari sisi yang sifatnya aman dan tidak mengganggu pekerjaannya. Mungkin kalau saya sih catatannya itu ya. Beda lagi kalau sudah bisnis yang real, yang dia juga harus ngopeni dan seterusnya. Nah itu kayaknya tidak mungkin. Jadi cenderung mungkin berpikirnya guru dengan kondisi yang ada sekarang real itu kira-kira yang paling aman dan mungkin ya ini saya tanya ke Mas Dia, kira-kira yang paling aman dan mungkin untuk mereka mendapatkan penghasilan tambahan itu kira-kira yang aman itu dari sisi investasi apa kira-kira Mas Dia? Oh alam ini hanya pikiran dan ini saya karena saya melihat betul ya guru kita masih jauh dari kata sejahtera. Maksudnya guru-guru kita ya dari konteks. Itu saja tambahan dari saya Pak Hari. Matur nuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz Juli. Eh, Masukan yang sangat menarik ya. Ada contoh dari Kalimantan yang mungkin itu mungkin memang yayasan ya yang memiliki domain untuk itu katanya. Monggo Mas Dia, mungkin ada yang perlu disampaikan terkait dari yang disampaikan Ustaz Juli tadi. Silakan. Ya, baik. Ya, pertanyaannya emang agak ini ya, Sob. Sekali pelanggaran, harusnya sekali sambutan tadi ya. Iya betul. Ya, apa ya, investasi yang aman. Karena gini ya, investasi itu pasti beresiko gitu ya. Tapi resiko kan bisa diminimalisir. Tentu kita perlu melihat track record atau minimal dari history sebuah entah itu usaha atau apapun yang mau kita invest gitu ya. Itu cara cara pertama tuh, jadi kita mitigasi dulu. Mitigasi. Tapi kalau dari keempat tadi sebenarnya yang paling aman sebenarnya menurut saya ya malah bukan di sektor real ya, malah bukan di sektor real, tapi uh, tadi tuh project financing itu masih masih memungkinkan gitu, masih memungkinkan karena uh, jelas durasi waktu dan tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang biasanya. Terus kemudian um, apa ya? Uh, Ya mungkin itu ya. Kalau misalkan ke saham atau apa itu perlu waktu untuk belajar, perlu waktu untuk belajar. Karena tidak semua atau reksadana ya, reksadana lebih lebih mudah karena kita serahkan ke manajemen investasi gitu. Atau apa sifatnya adalah akuisisi ya, akuisisi gitu. Ya itu juga yang sejauh ini menjadi concern kami atau saya dengan lembaga wakaf gitu. Jadi mungkin sebuah usaha yang sudah berjalan dan sudah ada historinya, nah ini lebih aman gitu. Daripada sesuatu kita coba investasi ke uh, sebuah instrumen investasi yang baru harus kita pelajari. Tentu resikonya akan lebih besar gitu. Tapi memang tidak ada investasi yang tidak beresiko, Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak beresiko. Karena bahkan sampai saya itu ada salah satu mentor saya yang bilang kalau kita mau uang 10 juta, gitu, kita harus siap kehilangan 10 juta. Kalau kita mau uang 100 juta, kita harus siap kehilangan 100 juta. Dan seterusnya sampai dengan 100 miliar, kita harus siap kehilangan 100 miliar. Artinya resiko itu akan berbanding apa ya, atau sama uh, atau berbanding lurus dengan nilai yang kita harapkan. Tapi tentu kita kan bisa belajar gitu ya dari apa yang mungkin telah sudah terjadi gitu atau orang yang pernah mengalami. Ya, karena saya juga
menyampaikan materi di sini bukan sebagai orang yang paling pinter juga enggak gitu Bapak Ibu, tapi mungkin lebih dulu mengalami, mungkin lebih dulu mengalami. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan sih satu hari satu ini. Tapi kalau ditanya investasi yang tidak beresiko, eh, kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada. Semua semua instrumen investasi pasti punya risikonya masing-masing. Gitu. Kecuali investasi ke diri sendiri, paling minimal kan kita uh, soft skill-nya bertambah ya atau hard skill-nya bertambah gitu. Yang tadi kita bahas tentang investasi ke diri sendiri adalah sertifikasi lah, digital literasi minimal kita jadi lebih lebih bisa menguasai satu bidang tertentu. Itu mungkin jawabannya sepilih gitu. Memang tidak ada yang tapi bukan berarti uh, nggak ada nggak ada industri yang bagus gitu ya, atau tidak ada instrumen investasi yang bagus. Kadang kala juga disesuaikan dengan memang background gitu ya. Misalkan kita uh, suka fashion gitu ya, ya nggak apa-apa silakan bisa juga fashion gitu. Tapi uh, kita coba baca data, baca angka gitu. Fashion sekarang ini uh, lawannya adalah uh, importir dari Cina gitu kan. Nah, itu pasti pasti nggak mudah gitu. Dan beberapa banyak toko garmen mati gitu. Artinya tetap harus melek dengan informasi atau data. Itu bisa di salah satu cara mitigasinya. Misalkan bagi suka makanan gitu atau suka suka dengan dunia makanan. Nah itu bisa uh, coba di riset misalkan uh, kalau kafe itu saya terserang saat ini hindari ya bikin cafe shop atau apa karena kalau dengan konsep yang nanggung itu tentu nggak akan mudah. Maka yang paling enak adalah bisnis yang memang sudah jalan, sudah ada laporan keuangannya, itu bisa coba kita duplikasi. Itu mohon kalau tidak menjawab yang saya punya. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Mas Dia atas tambahan penjelasannya dari yang disampaikan Ustaz Juli tadi. Monggo, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, masih ada kesempatan 6 menit lagi ya. Bila ingin ada yang diperjelas, ada ditanyakan kepada Mas Dia, masih dipersilahkan. Monggo. Eh, Kalau belum ada, mungkin saya masih tertarik dengan apa yang disampaikan Sataji tadi ya, terkait roadmap memiliki peta jalan untuk menuju kesejahteraan dulu. Mohon izin saya share company profilnya dari lembaga wakaf, Zat. Bagaimana ini mungkin telah jadi pikiran kami, telah jadi pikiran direktur lembaga wakaf ya, terkait kesejahteraan guru ini, yaitu melalui eh, nanti bisa dibaca sendiri, nggih. Tadi sudah saya share di room chat company profil kita. Jadi tugas kami itu eh, ada 4 ya. Yang pertama administrasi, mengelola, dan inilah di posisi inilah kita memang akan banyak berbisnis. Jadi kalau memang di lapangan nggak semuanya memang bisa berbisnis, insya Allah kami di sini akan menjadi salah satu apa namanya ujung tombak untuk dalam mengembangkan bisnis-bisnis kita yang hasilnya nanti kita upayakan untuk salah satunya untuk kepentingan JSIT Indonesia atau SIT yang ada di seluruh Indonesia. Ini salah satu program kami, saya tadi wakaf untuk kesejahteraan guru. Kemudian sampai manakah kita hari ini? Alhamdulillah kita sudah
kami di Lembaga Wakaf GSI Indonesia memang fokus di wakaf uang produktif nih. Di antaranya kita sudah melakukan investasi di sektor peternakan, kemudian di sektor eh, retail ya, kita ikut serta dalam pengadaan batik di Koperasi GSI Indonesia. Kemudian kita juga sudah melakukan investasi di sektor properti. Kemudian juga kita sudah ini beliau, kita juga sudah ikut berinvestasi pada usaha-usaha yang dimotori oleh Mas Diaudin. Dan yang terakhir kita juga kemarin terakhir ya, kita sudah investasi melakukan akuisisi salah satu outlet geprek Wo yang ada di Jawa Timur. Dan ujung dari kenapa kami mengembangkan wakaf atau kita berinvestasi menggunakan dana wakaf, salah satunya tadi untuk mendukung kebutuhan SIT di Indonesia. Salah satunya adalah terkait dengan kesejahteraan guru tadi sekalian. Jadi mungkin ini sedikit gambarannya bagaimana kita akan mencoba melangkah memberikan dukungan kepada SIT di seluruh Indonesia melalui kerja-kerja pengelolaan wakaf di Lembaga Wakaf GSIT Indonesia. Mungkin nanti bisa dibaca lebih jelas ya, bisa di-download seperti apa yang kami lakukan di company profile yang sudah kita share di room chat. Masih ada waktu 2 menit, Bapak Ibu sekalian yang pengen mumpung masih ada Mas Cia di sini, jika ada hal yang pengen ditanyakan lagi, monggo. Baik Mas Cia, mungkin bisa diberikan apa namanya closing statement ya, atau ringkasan bagaimana guru tetap berkarya tetapi dompet tetap terjaga. Monggo Mas Cia. Baik, terima kasih kepada Lembaga Wakaf GSIP Indonesia ya, dan Bapak Ibu sekalian yang ikut hadir dalam agenda pada malam hari ini. Banyak kalau kita lihat profesi ya, tadi saya lagi menyampaikan ya, tentang memang profesi itu tidak bisa di atau disambi ya gitu ya, disambi, tapi bisa dioptimalkan, tidak optimalkan. Contoh ada misalkan dokter itu ada istilahnya dokter planner, dokter plan. Nah kalau santri itu bahkan ada istilahnya santri planner gitu. Bahkan ada juga istilah teacher planner tuh Bapak Ibu sekalian. Teacher planner artinya guru yang juga memiliki atau dia sangat antusias di dunia wirausaha. Tentu sesuai dengan bidang. Artinya dalam koridor atau bidang edukasi lah ya, bidang edukasi. Artinya kita jangan pernah berpikir tidak mungkin gitu atau tidak bisa. Semuanya kalau kalau kita saya yakin gini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencoba gitu, tentu paling nggak tahu gitu, paling nggak tahu, oh ternyata ada manfaatnya, oh ternyata ada labanya, ada profitnya, dibanding tidak pernah mencoba sama sekali. Jadi saya pengen mengajak Bapak Ibu sekalian, ayo kita mulai shifting atau berpindah gitu dari yang tadi hanya sekedar employee mindset ke business owner mindset. Disesuaikan scope-nya atau tak sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga itu juga akan membedakan. Ada istilahnya fixed mindset ya, atau orang yang memang tidak mau berubah atau tidak mau merubah keadaan. Tapi juga ada yang growth mindset gitu, alias orang yang mau bertumbuh gitu, bertumbuh setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, tapi tahu tujuannya adalah intinya kita pengen sejahtera bersama
kita pengen jadi guru yang berdaya, pengen jadi guru yang kreatif gitu. Dan em, saya rasa itu sangat mungkin ya. Ya ada yang nggak mungkin menurut saya sih. Dan saya pribadi terbuka bagi Bapak Ibu mungkin yang nanti kita bisa follow up atau tindak lanjut eh, diskusinya. Saya siap untuk berdiskusi gitu ya. Itu saja mungkin sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah kata, dan saya terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang diberikan, khususnya untuk saat ini dan saat hari ya, sudah dipercaya untuk membawakan materi pada kesempatan malam hari ini. Sebenarnya dari saya itu tadi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada Mas Dia yang hari ini telah berkenan untuk membersamai kita khususnya bersama guru-guru SIT di Jawa Timur mungkin ya, Jawa Timur dan Jawa Tengah mungkin yang ada pada kesempatan malam hari ini. Juga kepada Bapak Ibu sekalian, Ustadz dan Ustadz sekalian, terima kasih telah berkenan untuk hadir dalam undangan kami di Lembaga Wakaf GSIT Indonesia. Sekali lagi jangan sungkan untuk memberikan masukan kepada kami atau request kepada kami atau info-info kepada kami sebenarnya apa yang dibutuhkan guru-guru dalam upaya mencapai kesejahteraan guru ya bisa disampaikan kepada kami atau yang dibutuhkan oleh guru-guru terkait supaya bisa menjadikan teman-teman guru itu nyaman untuk bisa tetap beraktivitas di lingkungan SIT Indonesia. Tentu memang ini bagian dari apa namanya panggilan hati ya menjadi guru dari sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan. Dan insya Allah sekali lagi memang salah satunya kami dihadirkan adalah untuk memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh SIT di seluruh Indonesia. Bapak sekalian, boleh request nanti pertemuan yang akan datang materinya apa boleh disampaikan kepada kami. Dan hari ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Mas Dia. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi di kesempatan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, sudah acara hari ini kita sudah berakhir ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillah ada doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Tadi Ustaz Juli sudah hadir ya. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang beliau akan bisa memberikan sambutan ya yang mungkin manfaat bagi kita, memberikan info-info terbaru terkait dengan Lembaga Wakaf GSI Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.